Kali ini Oke Made menghadirkan dua bintang tamu sekaligus, tidak satu seperti biasanya. Dan dua ini, entah kenapa ya, saya suka menggunakan kata spesial ya, karena mudah-mudahan ini bisa menjadi tayangan spesial. Yang pertama, namanya mungkin bagi penggemar lagu pop Bali terdengar masih baru, Denanda. Selamat datang Denanda di Oke Made, tapi saya biasa manggil Ade. Nah, yang satu lagi tidak asing lagi pasti, Dewi Pradewi, dan sudah pernah mampir juga. Terima kasih janjinya ya, kan dulu bilang bahwa kalau ada kesempatan mampir lagi, dan sekarang mampir. Nah, ini kenapa kali ini berdua mereka kita hadirkan? Nah, kita lihat ada proyek apa sebetulnya antara mereka berdua. Tapi sebelum ke Dewi, saya mau nanya Denanda dulu gitu ya. Denanda mungkin penggemar lagu pop Bali sebelumnya sempat mengingat namanya dengan nama band Suami. Gitu ya. Kelihatannya band baru. Okay. Tapi ternyata setelah dikulik-kulik adalah musisi lawas juga ya, senior juga ya. Boleh nggak Denanda ceritakan awalnya dulu dari bermusik seperti apa sampai kemudian di era sekarang ini? Ya, kalau Tiang karena memulai musik itu kebetulan bersama dengan keluarga. Jadi Tiang punya saudara. Band keluarga maksudnya? Band keluarga. Kakak, saya, dan adik. Jadi semua cowok. Berdasarkan hobi yang sama, kita akhirnya memutuskan untuk main bareng gitu ceritanya. Pertama dari festival ke festival kok. Tahun berapa itu? Atau umur berapa masih ingat? Kita buat kapsul itu terbentuk tahun 99. 99 dengan formasi awal itu vokal Tiang sama Tisna. Tisna Titiana ya? Titiana, betul. Terus kakak Tiang di keyboard, Kusman di drum, pemain bassnya Wayan, dan pemain gitarnya Yudi. Itu formasi awal kita pertama kali. Udah 25 tahun ya? Ya, okay. 25 tahun. Festival ke festival, ketemu juga sareng Ketekul Band yang sekarang mungkin taunya itu Triple X. Iya, betul. Sama beliau juga banyak kita dari festival ke festival, dan sempat juga mewakili Bali ke ajang Email ke Jakarta. Kita mewakili Bali dari lagu ciptaan juga, bukan dari lagu cover waktu itu. Berarti berawal dari festival awalnya band gitu ya? Betul. Terus kembali lagi karena kebutuhan juga akhirnya lama-lama kita memutuskan untuk mencoba bermain di kafe. Oke. Nah, hampir sebagian band festival ya? Lainnya ke kafe juga. Amin. Oke. Masih dengan nama Kapsul waktu itu? Ya, masih dengan nama Kapsul waktu itu. Belum sempat artinya waktu itu belum kepikiran berkarya ya? Di awal-awal itu belum ya? Sempet kenapa kita memutuskan untuk main di kafe? Karena kita juga mengumpulkan sedikit dari hasil ngamen kita itu untuk mencoba membuat album kok. Project rekaman. Ya, project rekaman dengan Kapsul yang sebenarnya dulu juga kita punya album Kapsul yang isinya 9 nanti lagu. Kita lihat kan ya, ada covernya. Ya. Masih punya. Tahun berapa itu? Ada ya. Tahun berapa itu? 2000 awal ya? 2000 awal. 2000-an ya. 2001 kayak kalau nggak salah. Dengan formasi 3 vokal waktu itu. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Oke. Itu juga akhirnya ya dengan berjalannya waktu juga kita ada beberapa pergantian personel, dan juga kita dapat tawaran yang pergi ke Taiwan waktu itu, karena kebetulan waktu itu kita main di Hard Rock, terus ada tamu yang lihat, dan dia punya big club gitu di Taiwan, terus dia menawarkan kita untuk main di club. Sempat kita lama juga di Taiwan. Lama di Taiwan, terus kemudian balik ke Bali. Ya. Lanjut Kapsul atau Kapsul waktu itu lanjut di Bali. Yang sempat solo ke Malaysia sama Singapura. Artinya Kapsul lanjut, tapi Ade sendiri sempat masih melanglang buana gitu ya? Ya. Sekitar 2 tahunan yang. Tapi kemudian akhirnya setelah melanglang buana itu balik lagi ke Bali. Kembali lagi sama Kapsul. Kembali lagi sama Kapsul lagi. Ya, betul. Kembali lagi sampai di tahun 2012 yang pensiun.
pensiun. Ya, kita menganggap dia pensiun. Pensiun dini ya. Itu loh, Wi. Umur berapa mengatakan pensiun ya? Nah, Iya. kenapa memutuskan pensiun waktu itu? Udah banyak tabungan mungkin. Ya, dari keliling dunia itu ya banyak tabung udah. Banyak pembelajaran juga kok. Jadi ternyata Saya pernah nonton Kapsul Live berapa kali atau masuk di Mall Ya. Bali Galleria sempat nonton Betul. dulu ya. Iya, nama besar. Nama besar masa itu ya. Dewi mungkin masih SMP ya waktu itu ya. Pas Kapsul ya. tapi dia sudah juara, banyak Udah juara keroncong waktu itu ya. Dia tapi tahu Kapsul. Tahu Kapsul. Itu vakum total sama sekali nggak nyanyi. Saya, Iya. ya, karena saya waktu itu memutuskan untuk mencoba sesuatu di luar jalur musik. Kenapa yang mencoba? Karena di situ saya merasakan pertama kali bahwa ada sesuatu yang salah dengan badan saya. Gitu kok. Itu masih tanda tanya mencoba sesuatu yang bukan di musik itu loh, Wi. Ya. Tapi ada sesuatu dengan badan saya. Kira-kira pekerjaan apa itu, Wi? Kalau ditebak, Wi. Healing, pengobatan. Pertama gini kok, kayak jadi setiap kan kalau kita main di kafe kan luar biasa ya, kita bisa main ya mungkin sampai jam 12, tetapi Betul. kebanyakan kalau seperti saya akan menemani Tamu. customer itu, kita banyak ngobrol lah, karena kan bagus juga nanti dia akan deket sama kita dan Iya. dia pasti bakal kembali. datang. Iya, betul. Jadi kadang-kadang saya sampai jam 2, jam 3, kadang jam 4 baru sampai di rumah. Nah, di tahun-tahun itu, tahun 2012 itu, sesak tiangku. Jadi saya sempat merasakan, kok sesak gitu kan. Akhirnya, nggak tahu kenapa, akhirnya saya bilang, saya coba sesuatu di luar musik. Pertamanya susah banget untuk langsung stop dari musik, itu susah. Tetapi karena saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan badan saya, kan saya belum sempat periksa. Akhirnya saya coba membuka suatu usaha pemancingan gitu. Ternyata sukses usaha Usaha saya. pemancingan. Nggih. Hubungannya apa, Wi? Kolam pancing. Dengan sesak apa sih? Lanjut gimana deh? Ya, saya masih mencoba mengaitkan ini antara berhenti di musik, sesak, pemancingan. Gimana deh? Biasanya kalau entertain tuh orangnya fleksibel. Iya sih. Bisa lewat Betul, jalur betul. apa aja ya? Iya. Oke. Itu kenapa pemancing itu gimana deh? Kalau cerita awal mungkin akan apa namanya? Berhubungan. Berkaitan dengan lagu Ulam Segara Iya, itu sebenarnya nanti saya akan jelaskan. Intinya adalah Bapak Tiang itu penggemar mancing banget. mania. Nah, itu orang bilang ya. Oke. Apa tuh? Program Program acara TV ya, mancing. Mancing Ya. mania. Ya, dan Ini mumpung ingat juga. Asli dari mana deh? Denpasar kan? Denpasar, Sanur. Bukan. Bukan. Ya karena kalau mancing nelayan mancing orang pasti dengan kalau nggak Serangan, Sanur itu atau Jimbaran itu ya Tapi katanya. kebanyakan pemancing itu dari Denpasar kok. Dari Denpasar malah. Betul. Oh, Dari Teman-teman saya Denpasar. banyak mancing. oke. Berarti pemancingan. Terus kemudian Karena saya sebenarnya mulai khawatir, Hmm, Bapak sudah mulai umur, hmm. jadi kalau dia ke laut setiap hari, Kesehatan. ya Ibu juga berpikirnya seperti itu. Dan saya punya ide untuk membuat bisnis itu. Jadi saya buat satu kolam di dalam kota, Ya. kolam pemancingan dalam kota. Ikannya waktu itu masih lele tapi yang big size. Akhirnya Bapak juga suka. Jadi akhirnya Bapak seringan malah mancing di tempat Ya. saya. Tapi ternyata umur beliau nggak panjang. Jadi cuma 2 tahun setelah itu beliau meninggal. Artinya dari stop di musik, coba menjalankan usaha kolam pemancingan. Ya. Nah setelah Bapak tidak ada, lanjut kolamnya atau Udah kok. Akhirnya Betul. saya berhenti juga. Lalu apa yang Ade lakukan setelah itu? Balik ke musik lagi atau sempat mencoba yang lain? Jadi saya setelah itu pemancingan itu saya tutup, saya rubah menjadi kos-kosan. Nah setelah 1 tahun setelah kos-kosan itu jadi, saya kena serangan jantung yang pertama. Serangan jantung yang pertama masih bandel saya kok. Ya. Karena nggak terima kok. Bener masa masih muda kayak gini sakit jantung. Ya. Akhirnya serangan yang kedua di situ baru saya sadar bahwa ini ternyata
harus ditangani lebih serius. Karena waktu itu vonisnya yang harus bypass. Iya. Tapi bukan bypass Debago Sumatera ya, bypass Bukan. lain lagi ya. Jadi, oke. Oh, umur berapa waktu itu, Dik? Masih ingat nggak umur kenanya? Saya umur Tahun berapa itu? tahun 2000, serangan pertama saya tahun 2018 akhir. 2018, kita 6 tahun yang lalu ya. Oke. Oke. Setelah melewati proses itu, masih belum bersentuhan dengan musik dulu? Belum kok. Belum. Jadi saya mulai ada ditawarin untuk mencoba di Jepang dengan kateter masih supaya tidak bypass. Betul. Dalam 3 tahun itu saya melakukan 4-5 kali operasi yang gagal semua kok. Dalam 3 tahun 5 kali operasi Ya dicoba dengan kateter. gagal. Ya. Oke. Di situ udah yang Sempat putus asa atau gimana? banget kok. Saya sempat putus asa banget dan saya bilang, udahlah saya mau balik di Bali aja. Saya selesaikan di Bali. Tapi saya nggak mau bypass, maksud saya sudahlah kalau sudah waktunya udahlah gitu. Tapi kepingin di Bali, Ya. balik ke Bali. Bypass itu berarti udah bahaya banget ya. Ya harus diambil Itu- dari itu urat udah dari antara- arteri. Karena jantung itu ada arteri kanan dan kiri. Betul. Yang kanan itu ada 1 pembuluh utama, yang kiri ada 2. Sedangkan yang kiri ini saya tidak ada sama sekali kok. 1 pembuluh ini tidak ada sama sekali. Udah nggak berfungsi atau gimana? Dokter di situ juga bilang ini luar biasa gitu. Ternyata saya harusnya nggak sesehat ini, tetapi jantung saya itu membuat akar-akar kecil banyak sekali di bawah, dari bawah nih. Dia yang memberikan oksigen dan makanan ke jantung saya. Dia tidak bisa memastikan apakah ini karena pola hidup saya atau memang ini terjadi dari kecil. Iya. Itu dia nggak tahu dokternya. Jadi karena kasus unik, saya dijadikan role model di situ. Jadi pada saat operasi, saya ditonton oleh 5.000 dokter se-Jepang waktu itu. Wow. Iya. Waktu operasi dan tanda kutip yang gagal itu. Yang berhasil. Oh, yang berhasil yang terakhir gitu. Ya, itu. Dengan Oh, berarti pakai kateter nggak jadi bypass gitu ya? kateter mencangkokkan itu 8 cm ring. Jadi ada ring stand itu di jantung saya 8 cm panjangnya. Iya. Dan berhasil sampai Berhasil. aman gitu. Oke. Baru kemudian balik ke Bali. Betul. Tahun berapa berarti baliknya itu? Kapan terjadi suami itu? Tahun 2022. 2021 awalnya. Setelah COVID. Setelah COVID ya. Ya, saya COVID masih di Jepang. Balik ke Bali, tiba-tiba kepingin bermusik lagi, gimana ceritanya? Dan ya Ade ini sempat bikin album suami dan unik juga. Dan personilnya sebagian juga personil Kapsul sebelumnya ya. Ya, saudara. Saudara juga. Nah, gimana akhirnya berpikiran untuk bermusik lagi gitu gimana? Pertama itu dari dokter juga menyarankan saya yang di Jepang. Ya. Saya harus melakukan sesuatu yang saya sukai untuk membuat saya healing itu pikiran ya. healing, ya. Yang bikin happy lah gitu Iya. ya. Bikin happy. Nah, akhirnya sebenarnya waktu di Jepang tuh saya mulai yang genjreng-genjreng. Saya mulai menikmati. Sudah dokter Jepang udah mulai bermusik. Mulai menikmati. Ternyata begini ya buat lagu gitu. Yang dulu waktu sama Kapsul yang buat lagu bukan saya kok. Yang Adik buat waktu itu. lagu dulu kakak. Kakak malah. Ya, jadi mungkin ada pembelajaran dari situ. Terus saya buat sendiri dan saya pingin ada pakai bahasa Bali aja. Gitu. Akhirnya saya mencoba dengan bahasa Bali. Yang pertamanya terdengar mungkin saya merasa tidak Daniel pede. ya awalnya Ya, gitu. betul. Terus akhirnya kakak juga support, adik juga support. Ayolah kita buat. Jadilah suami gitu ya. Ya, suami itu dari sebenarnya harusnya semua sudah bersuami, cuma Iya. waktu itu setengahnya tidak. Ya, suami pakai V ya, karena Ya, suami karena kita berlima. kalau pakai W berarti itu band nasional Band lagi nasional, ya gitu. Tapi dan akhirnya itu membangkitkan semangat Ade untuk bermusik lagi juga rasanya. Benar. Bersama suami. Benar. Tapi setelah album itu keluar kurang lebih 2 tahun yang lalu, kenapa kok akhirnya solo gitu? Karena waktu ini saya lupa sempat solo yang sebelum ketemu Dewi Ya. apa judulnya itu ya? Muani Cagar. Muani Cagar. Dan kemudian itu dulu lah. Kenapa memutuskan solo akhirnya?
waktu itu sebenarnya setelah suami mengeluarkan mini album, Tiang harus kontrol ke Jepang. Jadi harus kontrol karena Tiang ada kontrol rutin setiap tahun. Jadi Tiang waktu itu ke Jepang. Setelah balik, saya ngerasa kayak semua pada punya kesibukan kok. Jadi kakak yang udah mulai ngeband, kebentuk band baru lagi. Gusman juga waktu itu adik berangkat ke cruise ship, bermain di cruise ship. Terus juga 2 teman saya punya kesibukan tersendiri. Nah, saya ngapain gitu ya? Betul. Akhirnya solo gitu. Sebelum solo itu saya kejadian itu waktu Tiang di kos. Tiang lihat satu anak kos di situ yang semangat dia tuh luar biasa banget untuk kerja. Ya, kayak memberikan semua waktu tenaga dia untuk keluarga dia kan. Nah, di situ saya mendengar keluh kesah dia. Dan malamnya itu saya coba untuk buatkan lagu, jadilah Moani Cager itu gitu ya. Itu sebenarnya pertama. Oke. Nah, kemudian tidak lama setelah Moani Cager muncul duet. Muncul satu lagu yang Tiang buat. Waktu itu ceritanya. Ada ya selain Moani Cager apa judulnya, Pak? Enggak, setelah Moani Cager itu saya buat lagu ini. Buat lagu Sing Harus Memiliki. Waktu itu saya record di Blisila kan, karena saya percayakan sekarang sama Blisila untuk jadi arranger saya. Saya sempat tanya sama Blisila, bagus nggak lagu ini diduetin? Beli gitu. Menurut saya bagus. Jadi saya buatkan terus versi duet yang waktu itu saya sebenarnya mau mencoba dengan salah satu penyanyi juga, tetapi dengan banyaknya pertimbangan akhirnya saya bilang, ada nggak yang lainnya Blia? Gitu. Nggak sempat kepikiran reunian dengan Tisna di Kapsul? Lebih baik tidak kok. Karena udah punya warna sendiri lagi ya. Karena sama Tisna itu kan memang betul-betul kita itu oke lah, mungkin kalau untuk main cover kita pasti akan cocok karena kita punya warna sendiri-sendiri. Cuma pada saat lagu saya harus memiliki ini lain lagi deh. Saya ngerasa nggak dapat feel-nya mungkin. Ya. Terus dan nggak ketemu, akhirnya Sila mengusulkan Dewi. Bukan Sila sih. Saya yang menanyakan. Menanyakan waktu itu. Kenapa kepikirannya Dewi? Perasaan nggak gitu waktu itu bilangnya. Ayo, ini gimana klarifikasinya? Perasaan waktu itu kayaknya ngasih ide Sila deh. Gimana jadinya itu saya harus memiliki akhirnya dan Dewi itu gimana? Banyak option waktu itu. Jadi waktu itu saya bilang sama Blisila, saya tertarik sama Dewi. Saya tertarik punya suatu proyek sama Dewi. Gitu. Yang membuat Ade berpikir bahwa suaranya Dewi ini atau Dewi ini akan cocok klop dengan Ade itu kenapa? Jujur saya suka warna vokalnya. Artikulasinya saya suka banget. Artikulasinya, ya, clear banget. Nah, itu kalau Dewi sendiri pertama kali ketemunya Ade itu seperti apa dan ditambah lagu yang harus memiliki waktu itu? Karena kalau Dewi kan istilahnya penyanyinya Blisila, karena saya memang produksinya pasti di Sila Home Studio. Jadi siapapun yang direferensikan oleh Blisila pasti sudah satu, dia pasti sudah saring dong. Kedua, dia lihat memang yang saya ajak duet vokalnya memadai lah juga gitu kan, biar nge-match juga. Seimbang jadinya. Seimbang lah gitu. Oh iya Blisila, tapi agak lama ya, soalnya Dewi lagi banyak kerjaan banget kan, berapa lama nunggu, sangat lama kayak nunggu gitu. Wi, coba kamu nada, Bli, sekarang nyoba nada, disuruh nyoba nada pada saat itu juga, nah cobain malu nada. Blisila nggak enak, Dewi teriak-teriak di sini, Blisila lagi di tempat opening kayaknya, openingnya BIB kalau nggak salah waktu itu di Nusa Dua. Teriak-teriak, saya nyari ruangan kosong dulu untuk langsung nyoba nada waktu itu. Ya, coba rapnya itu. Ya Blisila, ini kayaknya ya udah nanti ya kabarin kalau udah bisa. Sekarang aku mau garap dulu musiknya gitu. Semangat kali dia. Ya tapi Blisila tuh kalau udah dikasih kasih project gitu, dia kalau memang sudah sesuai banget, dia seneng, pasti dia cepet banget. Ya, betul. Blisila ngerjainnya. Dan dalam waktu singkat setelah ketemu Dewi itu, pokoknya, musik jadi.
ada yang lebih tahu. Udah pokoknya udah dikasih Dewi atau Dewi contohnya gitu. Ya nanti kalau Dewi udah bisa ke sana tak infoin dah segera, pokoknya segera mungkin gitu. Lama banget kayaknya dia nunggu gitu. Terus sudah sekian lama gitu. Bismillah, Dewi ada waktu nih. Waktu itu sore gitu. Ada waktu sore. Sebentar aja Dewi pokoknya sekali atik bisa nih. Halo. Nah terserah weekend. Tutup. Terus bisa tambah majuin ya. Wi urusnya pun di Dian itu nah teleponnya dia langsung gitu. Waktu itu Dewi udah nggak kenal. Enggak. Kita nggak Kenal. Tapi saya percaya. Sila juga nggak pernah bilang penyanyi begini-begini nggak? Pokoknya saya percayakan semua sama produser saya yaitu Sile. Ketut Sile itu saya sangat percaya sama dia pokoknya. Referensi dari dia pasti semuanya oke dan bagus. Dia tahu lah gitu. Berarti Dewi disuruh hubungi Ade langsung. Iya. Saya tuh kenal Mas Sile dari tahun berapa ya? Dari Moni Buayu kan dia live betul, kayak gitar live-nya emang dia. Jadi dia tahu banget saya gitu dan saya tahu dia gitu loh. Orangnya gimana di musik itu. Jadi pokoknya saya percayakan sama dia. Nah, terus dia bilang gini, "Nabi uruskan mau di Dian itu kirim nomornya." Iblis Sile dan saya nggak bisa kenal aja nain tak urinin Dewi di telepon gitu kan benernya. Nah, sih kan langsung kan hubungin aja aku sibuk sana jadi deket ya gitu langsung tak WA dia gitu. Aduh lama kan dong nggak dibalas tuh ini tak telepon aja lah Dewi nih ya langsung itu pun dia orang halo sama siapa pernikah Dewi. Aduh males banget Dewi nggak biasa berbasa-basi ya. Dewi itu orang yang harus cepet. Tapi Dewi udah tahu banyak waktu itu siapa Ade tuh. Enggak tahu sama sekali pokoknya Dewi ini bisa nggak aku majuin deh antar ketemu di tempat yang di sini aja dia dia kayak saya yang ngasih kagok juga jadi ditelepon langsung gitu ya. Iya gitu dia bilang janji oke makasih ya aku udah jalan nih gitu ya udah kayak sok kenal ya gitu udah pokoknya biar cepet ya kerjaan selesai karena udah ada kerjaan menunggu lagi langsung ambil sana. Nah tiba-tiba dia kan datang kan Dewi kan nggak tahu wajahnya kayak gimana orang gimana Dewi juga nggak tahu gitu kan. Tahu tapi berewokan kok. Ya masih berewaknya waktu itu ya. Saya aku cerita nih, belum selesai aku cerita. Terus nanti orang kayak gitu. Dewi Ade dari sana ini Ade pemain Kapsul. Oh Kapsul gitu. Dalam hati pantesan suaranya bagus, pantesan bagus gitu. Dalam hati itu gitu. Terus gimana gitu pembicaraannya ngeliatin video klip kayaknya ngeliatin video klip jadi ada nunjukin video klip suami kalau dengar lo Yudi ini temen juga ini iya ampun aku ngikutin lo gitu dia ngikutin main suami orangnya si Sila nggak nyampein ini adalah penyanyinya suami atau apa gitu tapi wajahnya penyanyinya suami itu dia masih ingat tapi bukan ini gitu dia pikir gitu ya sakit ini ini apa Sila ini temennya Dewi kok Yudi itu nah nih penyanyi ya Ade lah ini Ade ini Ade nah masa sih kok beda banget kok iya beda banget. Pokoknya yang di klip itu tuh beda jauh sama yang sekarang ketemuin gitu. Yang sekarang kan lebih fresh gitu kan ya. Yang kemarin jujurnya bilang dulu agak tuaan dikit gitu karena brewok itu ya. Iya bener. Ini beneran bisa penyanyi lagi banget sih gitu dalam hati. Oh ternyata ini tuh orang yang tak ikutin ini apa tuh YouTube-nya gitu. Oh ini band suami, ini penyanyi. Ternyata itu yang saya. Tapi kalau lagu suami Dewi tahu sebetulnya. Tahu. Tapi bukan ini penyanyinya yang Dewi tahu gitu. Kayaknya terkejut juga, sampai berkali-kali, ini, ya kok beda banget ya. Sampai di rumah, kok beda ya penyanyinya gitu. Karena Dewi seneng banget dengerin lagunya suami. Lagu yang apa yang paling disukai dari suami? Langsung ulang segar? Yang waktu itu Satu Stiban. Satu Stibannya. Yang ada syuting di sungai itu. Jadi ya? setiap ada, pokoknya air terjun ya. Setiap ada lagunya yang baru gitu, si Yudi ngirim, Yudi pemain bassnya, dia ngirim gitu. Oh ya Di, kamu jangan lupa subscribe ya, kamu Yudi share gitu. Oh ya Di, ya gitu. Sama Yudi kenal Dewi. Dan ternyata ketemu vokalisnya dengan wajah yang berbeda. Ternyata kok yang saya jadi followernya ternyata sekarang saya jadi duet gitu. Artinya benar-benar
di luar dugaan ya. Di luar ya. dugaan banget karena saya nggak tahu emang siapa yang diduetin sama saya sama Priscilla gitu. Cuma waktu itu dalam hati tuh pantesan orang udah senior nih, pantesan bagus lagunya gitu deh. Dan dalam waktu singkat jadi. Ya. Betul. Dan ya sekarang next projectnya kayak Ulam Segara sama ada satu lagu yang saya ambil dari suami juga yang angkat soal kehidupan. Nah, ini kan yang terbaru kan Dewi bawa lagunya suami, bahkan lagu suami, Ulam Segara itu. Itu langsung pada saat setelah selesai proyek yang harus memiliki itu, langsung kepikiran untuk membawakan lagu suami, atau ada proses apa lagi, Wi, gitu? Setelah tik kayaknya ya, setelah tik dapat didengerin beberapa lagu kan, yang dia tik juga, udah kamu nggak usah nyanyiin deh, buat aku aja. Langsung tak todong dia. Yang lagu Tapi Ulam sebenarnya Segara. sebelum Ulam Segara itu lagu hidup. Lagu hidup dulu. Ya, Duluan lagu itu sebetulnya. Kan Iya, dulu hidup yang duluan. rencana mau mencoba lagu hidup itu dengan versi koplo kok. Terus saya sudah rekam dengan Iya. Priscilla. Ternyata saya nggak pede dengan koplo. Nggak dapat feel-nya juga. Terus ada. bilang gini, kamu nggak cocok deh nyanyiin lagunya koplo deh, buat aku aja. Tapi tolong ya, judulnya jangan hidup. Ya akhirnya Ketika saya baca lagi lirik per liriknya nggak cocok ini hidup, terlalu apa ya, terlalu kurang ini. terlalu serem gitu. Selalu serem, seperti kayak ada Iya, menggugat ya, itu kok kayak- hidup kalau begini gitu hidup misalnya. itu saya lebih masuk ke lagunya ketika itu lagu religi. Iya. Tapi ini enggak, ini kayak lagu yang memotivasi kita gitu loh, untuk selalu Ya, kita. pada saat dia Memotivasi. menyanyikan itu beda. Beda Ini. jadinya. Ya. Itu motivasi loh. Tolong ya, ini judul diganti biar yang lebih familiar dan enak dengar oleh telinga dan ringan. Jadilah akhirnya ingat makenyem. Yang bikin ingat makanya siapa? Idenya siapa? Dewi. Dewi langsung. Dan Ade setuju. Sebenarnya kalau saya ngelihat kalau dulu tuh aura lagu itu tak lihat sih lebih ke ikhlas karena Iya. karakter saya. Iya. Tapi pada saat Dewi yang nyanyiin ada Beda ya, jadi energi ada positif. spirit baru Iya, lagi ya. Iya. Betul kok. Saya ngerasa itu kayak lagu tuh kayak bikin kita jadi semangat gitu dan melihat lagi orang-orang di sekitar kita. Kita harusnya lebih bisa dong dari mereka. Dulu kita sudah pernah di titik yang terendah. Sekarang masa cuma ujiannya segini aja kita nggak bisa. Ya, termasuk Kayak Ade lagu- ya, pada titik kayak- ketika nyaris hopeless yang udah mau nyerah Betul. itu, ternyata Saya buat lagu itu pada Iya. saat itu. Mungkin pas itu waktu dibuat itu pada saat itu ya? Iya. Oke. Dan setelah dibawa bermain Dewi, kayaknya pas, udah duet jadinya. Dulu ada satu teman pada saat launching hidup itu kok kakak dia baru saja meninggal. Kakak apa adiknya saya kurang ingat gitu. Terus dia malam-malam itu dia sempat WA saya dan bilang bahwa lagu hidup kamu membuat saya lebih bisa menerima kepergian kakak saya gitu. Nah, waktu itu saya nggak ngeh lagu saya akan berefek seperti bagus itu. banget liriknya. Tapi sangat setelah dia bagus. nyanyikan di situ Baru. saya baru sadar, oh, lagu ini ternyata begini gitu. Itu yang direkam kemudian ya. Itu yang pertama Yang sebenarnya. pertama sebetulnya. Setelah yang harus memiliki, itu yang untuk duet ya gitu ya. Ya. Oh, bukan sendiri. duet sendiri. Sebelum Saya minta lagunya. yang sendiri. Oh, berarti itu dibawakan sendiri gitu. Itu dulu sebenarnya. Oke, Baru jadi terus Setelah lagu itu jadi, didengerin Dewi ternyata Lagu- nggak puas ya, pengen denger lagu yang lain lagi gitu. iya. Itu Ulam Segara itu gimana ya awalnya Ulam Segara itu. Pokoknya ih bagus banget lagunya ini keroncong banget nih lagunya gitu. Tak minta lagi lagunya satu Ulam Segara. Ya kalau aslinya suami punya kan bukan keroncong ya gitu ya. Keroncong sih, Keroncong Ko, juga tapi- tapi pop. Pop. Pop cuma ada nada-nada keroncongnya gitu ya. Kita mencoba memasukkan unsur-unsur keroncong kayak Musiknya gitu. aja yang keroncong, vokalnya nggak Iya. keroncong. Saya Karena nggak. memang musiknya pop keroncong. Ketika Dewi minta lagu itu juga gimana deh tanggapannya? Nah, kayak yang saya bilang. Apalagi kan itu katanya lagu spesial ya dari Betul, suami. betul. Sebenarnya saya banyak berdiskusi sama adik Gusman karena dia Yang bikin. yang buat Berarti tembang. minta izin Gusman dulu, boleh nggak dibawain Dewi? Kita sharing ya waktu itu karena saya cuma membuat beberapa halusannya kok. Jadi kalau Gusman kan short dia buat Iya. lagunya itu pendek dan pengulangan. Iya. Akhirnya
saya tambahkan beberapa lirik dan saya cengkokkan di belakangnya kayak tieng bulu tieng Iya. ya pangulu ya pangantel. Yang itu saya yang buatkan cengkokannya. Cuma di situ saya waktu buat cengkok itu pun saya ngerasa kayaknya bukan skill saya gitu. Pada saat lagu itu direkam oke lah. Yang penting kita bisa mendengarkan versi. Dan pada saat Dewi bilang dikeroncongkan, dan saya juga tahu bahwa dia spesialis dalam keroncong, saya jadi excited. Dan Gusman juga bilang, Gusman pingin lagu itu abadi, gitu. Jadi kayak gayung bersambut lah. Jadi pada saat setelah jadi pun saya diperdengarkan, wow luar biasa gitu. Dan itu yang malah dirilis duluan ya. Kalau bukan tetap mengenyam ingat mengenyam ya tetap mengenyam LSM-nya. Ingat mengenyam itu malah di pending dulu gitu ya. Kenapa pertimbangannya justru Ulam Segara dulu yang dirilis? Saya tetap ngikutin feeling saya. Feeling. Iya. Jadi feelingnya itu pokoknya yang hidup itu harus belakangan dulu. Oh, harus saya duluan yang keroncongnya. Oke. Boleh ada yang dikit, Wik, Ulam Segaranya, Wik, bagian mananya? Nyanyiin? Ya, dikit. Ini dalam keadaan bengek loh, bersedia datang. Jalan jani di nama mancing, selatan palas dung kini. Ingat ngaturang rarapan, mangda pemar kini becek. Ya. Ini lagu ini kadang sempat Dewi mewek juga ya. Kenapa, Wi? Padahal ini kan lagu tentang orang mencari ikan. Kenapa Dewi sempat terharu? Pas waktu nyanyiin sih biasa aja, karena kan saya harus concern membawakan lirik demi lirik dan cengkoknya terutama karena di keroncong kan beda nyanyiin sama pop ya. Emang ada elegannya dikit tapi agak saya ringanin sebenarnya itu. Cuman setelah saya dengar lagi, tahu tiba-tiba karena kan saya tahu cerita lagunya gitu, langsung keinget aja sama almarhum. Tentang ayahnya Dejon gitu ya, Pak. Ya. Oke. Iya. Ada kesan khusus jadinya. Bisa otomatis aja gitu waktu pas saya cerita sama Pak Adnyana waktu pas launching itu. Gak tahu saya rasa tiba-tiba nangis aja. Padahal saya nggak ada kepikiran apa loh. Oke. Mungkin ya kekuatan lagu itu sendiri ya. Yang jujur waktu sebelum take itu saya berdoa dalam hati sih, semoga beliau mendengarkan saya. Dan bisa Ini lagu dilancarkan. ini saya persembahkan buat beliau dalam hati waktu sebelum saya take. Nah. Kemudian habis itu saya concern sama liriknya, lagunya, ya berjalan dengan lancar. Nah pas waktu saya dengerin lagi tuh, bagus ya lagunya gitu. Nah pas waktu launching itu udah nggak tahu tiba-tiba aja gitu saya kayak ngerasa terharu. Iya kayak berat gitu langsung berat gitu badan saya, terus langsung tiba-tiba pengen nangis aja gitu, nggak tahu ada apa gitu. Padahal seharusnya nggak nangis, padahal lagunya nggak sedih gitu. Mungkin spiritnya hadir tuh waktu menyaksikan barangkali kan gitu saya ya. nggak tahu juga, saya nggak tahu apa yang terjadi pada waktu pokoknya saya udah pengen nangis aja gitu. Ini kan artinya udah ada 3 proyek yang dikerjakan MMA yang harus memiliki, terus kemudian Ulam Segara sama Ingat Mengenyam. Katanya akan ada proyek-proyek lagi. Ini kayak dalam waktu banyak banget kok dalam waktu dekat tiba-tiba kepikiran banyak proyek. Ini kok kayaknya orang bilang kayak ini nafsu banget ya kepikiran proyeknya barengan gitu. Apa yang mendorong gitu deh? Biar orang berpikir lepas satu tunggu dulu, ini kayaknya ini baru keluar udah mikir lagi gitu. Gimana ya, dari dengar karya-karyanya Ade itu saya jadi semangat. Ya saya klik aja gitu sama partner saya yang satu ini. Dia membuat saya apa? Keluar ide saya semua. Jadi lagu-lagu saya yang dengan suami. Kamu global gimana maksudnya ini? Ini benar. Jadi apa? Saya dulu sudah pernah dengan suami. Sekarang saya ingin sesuatu yang berbeda. Jadi kayak yang Ulam Segara yang dilakukan dengan keroncong murni, terus yang Mengenyam yang Ingat Mengenyam yang nanti akan mencoba dikoplokan supaya dapat lebih apa? Tapi koplonya ringan. Fresh ya, koplo ringan. Dan yang nextnya juga ada rencana saya coba bawakan salah satu. Ini baru benar-benar ini baru proyek baru. Ini proyek yang targetnya adalah pertengahan bulan Juni. Pertengahan bulan harus Juni. Keluar. Ya.
Udah ada materinya. Setelah Ingat Mekenyam, apa Sebelum. Ingat Mekenyam di pending dulu? Ingat Mekenyamnya Mekenyamnya di nanti. kan Juli. Juli. Oh, Juni pertengahan ini mau project. ini baru penyanyi yang punya planning benar ya. Kan ada Ade yang bikin semangat. Oke. Berarti ini proyek yang dikejar tengah Juni ini. Ini proyek pertama nih. Ini gara-gara beli Ini baru duet, baru kolaborasi langsung ya. Bertiga. Ya, kalau yang pertama sing harus memiliki duet. Duet, ya. Lalu kemudian yang Ulam Segara Dewi sendiri, terus kemudian Ingat Mekenyam juga sendiri. Sekarang kolaborasi lagi. Rencana Ya, bertiga. bertiga. Ya. Bertiga sama siapa lagi? Ada Oh. belum bilang sih sebenarnya kita, tapi pasti mau. Jadi rencananya Oh, belum bilang. Belum. Boleh disampaikan langsung kita tayang. Tolong ya kita percayakan untuk rapper kita Bang Roy. Wah, Roy adalah suaminya dari Putri Bulan. Putri Bulan, kalau rapper ini bakal asik jadinya ya. Ini tiga generasi yang berbeda benar jadinya. jadi kalau mungkin kau pernah dengerin lagu Kenangan, Iya, itu kan kalau saya bawakan di Suami kan melo banget. betul. Ini udah keluar dari jalurnya dia sih sebenarnya, tapi Ini dia akan bagus diubah banget. total. Ini akan ada rap di depan. Oke, akan ada rapnya gitu ya. Tadinya dia mau coba nge-rapper nih, cuma dia nggak pede sama diri sendiri. Kalau saya anggap sih bagus, cuma dia nggak pede. Ya udah deh, kalau kamu nggak Cari pede rapper. deh, cari rapper aja. Kita gimana kalau kita bikin bertiga? Oh iya ya, oke juga ya bikin project bertiga. Project gitu. bertiga gitu. Nah, saya percaya kan kalau dari tatap mata ini bakal banyak ide lagi. Pasti akan ada banyak project lagi. Boleh tau nggak mungkin entah Ade dulu atau Dewi dulu yang menyampaikan. Dia ngasih lagu saya banyak sekali. Ini ada lagu yang belum diselesaikan. Boleh Dewi, boleh Ade dulu yang menjawab siapa? Apa yang membuat kalian berdua jadi benar-benar excited banget kayak ketemu duet ini? Siapa duluan? Saya menemukan energi baru sama dia. Oke. Jadi kebetulan juga awal Juni sebetulnya saya yang akan mengeluarkan duluan kok. Di luar sama Dewi? Iya. Jadi ada dia single. awal. Ade ini banyak sekali proyek. Saya bakal punya banyak stok tulisan. Jadi, Dia awal, terus yang project bertiga pertengahan. Proyek bertiga disusul nanti Ingat Mekenyam lagi Juli. Iya. Oh, mantap. Yang awal Energi baru gitu ya kan Betul. dari Dewi. Oke. Yang awal Kalau Kenapanya? saya, Ade nggak apa? Ade tuh bener-bener ngelengkapin banget. Ngelengkapi apanya? Melengkapi, ya bisa melengkapi saya di dunia bermusik ini. Oke. Ada pengalaman benar-benar. baru juga berarti, Bi? Ya, Hmm. emang bagus-bagus kok lagunya. Oke, bagus-bagus lagunya. Adi Maru ketemu gitu jadi coba kedua dulu ya gitu ya. Iya, biasanya kalau sama Bisilo tuh mentok, ada apa lagi garap ya gitu. Nah, sekarang ada Ketemu sosok Ade. Ade, jadi semangat jadi ya. mudah-mudahan ya bisa Oke. bisa ngeramein terus memberikan juga sesuatu yang berbeda di awal bulan. Jadi bikin hidup lebih hidup lah. Ada gini, Wi. Mungkin ini bukannya kita pesimis sih enggak ya, tapi apa-apa harus dicoba. Selera pendengar tuh kan kita nggak bisa tebak, Wi, ya. Iya, benar. Di YouTube harus tiba-tiba ini ngetop. Benar. Nah, Dewi dan Ade sendiri berkarya, target utamanya apa, Wi? Karena kalau targetnya harus pure sekian, atau apa viral atau apa. Atau mungkin ada target lain nggak, Wi? Kalau itu apa ya, ngalir aja sih. Kalaupun misalnya akhirnya nambah follower dan banyak yang seneng, kan itu nilai plus dari lagu yang kita nyanyikan akhirnya gitu. Kalau sekarang sih saya lebih lagu itu dengerin, habis itu pas dan bikin saya nyaman, saya kan nyanyikan. Saya gitu sih. Itu aja gitu. Ada yang penting kepuasan dalam berkarya juga Iya, gitu dia. Atau kalau misalnya nanti akan diikuti dan disenengin banyak orang, ya di sana nilai plusnya. Nilai ya plusnya di sana gitu. Oke. Astukara. Dan yang tapi artinya Dewi sendiri yang ini ya lewat Ulam Segara terutama ya, itu mengembalikan Dewi juga bukan mengembalikan ya, tapi istilahnya mengingatkan orang barangkali bahwa akan akarnya Dewi adalah penyanyi keroncong kan itu juga. Iya. Sedangkan di Ingat Mekenyam ada warna Warna-warna baru lagi ya. Entah yang mana bakal mereka suka, ya saya lempar tetap ke pasar. Ya ini berarti benar-benar banyak warna dari yang harus memiliki warnanya pop lain. Terus kemudian Ulam Segara keroncong. Ingat Mekenyam lain lagi Sebenarnya gitu. Pop koplonya sih koplo ringan kok. Koplo ringan. Lebih ke pop Terus sebenarnya. nanti yang bertiga lagi lain lagi gitu Pop jadi ya. rapper. Pop hip hop gitu ya. Jadi Tergantung ini. Tergantung. Ini pemasok lagu ya. oke. Ya, Kalau saya sendiri pada saat ngeluarin single pastinya akan melo kok. Hmm. Karena karakter saya seperti Iya. itu. Dan Dewi yang akan kalau mau- ngingetin sekarang ya.
ini terlalu melo nih, ubah jadi gini gitu ya. Tapi dia emang cocoknya di melo, memang suaranya romantis gitu loh. Karakternya. Suaranya romantis, suaranya enak didengar kalau kita lagi mau bobo. Ya. Lagunya suami kan pasti tak dengar. Satu Tiban didengar malam-malam sebelum tidur itu enak loh. Iya, enak banget. Betul, itu kenangan itu juga kan oke. Nah, di luar urusan musik, saya nggak tahu nih, Wi. Orang mungkin kan penilaian orang. Kok tiba-tiba aja Dewi deket dengan Ade, kompak berkarya gini-gini. Apa ada sesuatu nggak, ada something nggak itu, Wi? Di antara kalian berdua gimana? Ada kok. Apa? Jadi di awal bulan saya keluarkan satu lagu, judulnya Dewi Tresna. Dewi Tresna. Ya, Lagu baru. ya lagu saya. Dewi Tresna. Ada hubungan dengan Dewi Pradewi nggak? Karena dia ada juga di situ kok. Oh. Saya udah daging aja, kira-kira ada apa itu ternyata antara Dewi. Maksudnya gimana, itu lagunya buat aku? Lagunya tentang cinta. Lagu tentang cinta, judulnya Dewi Tresna. Ya, Lagu itu baru tercipta atau sudah lama? baru. Baru. Terinspirasi dari Benar. Dewi Pradewi. Betul. Silakan. Silakan. Saya nggak tahu ini apakah akan... Oke, biarlah yang dokter yang menafsirkan. Saya nggak tahu nih bagaimana kira jadinya. Tapi ini lebih ke apa ya? Perasaan murni. Betul. Kan Dewi itu kan sesuatu yang indah. Sebagai satu bentuk ungkapan terima kasih juga, ya bisa kekaguman juga itu kan. Oke. Dan mungkin kalau ada acara nikah dan dia ternyata nyantel dengan lagu ini kan luar Bisa biasa. dinyanyikan bareng. Betul. Oke. Iya, nanti saya nyanyikan pas waktu setiap wedding. Asik. Cowok dong harusnya. Harusnya. Itu. Oke, yang tadi mungkin kalau Ade dulu, nanti satu Dewi. Apa harapannya ke depan dari kolaborasi ini? Karena ini ya ternyata sama-sama penyanyi senior boleh dibilang, tapi baru diketemukan setelah belasan tahun baru bisa Iya. bekerja sama gimana? Harapan Dewi gimana? Harapan Ade gimana? Harapan saya mudah-mudahan bisa diterima dan bisa memberikan energi-energi positif kok. Karena musik itu kadang bisa membuat kita merasa lebih hidup. Oke. Ya, dengarkanlah lagu yang memotivasi, jangan lagu yang mewek aja ya. Iya. Nanti malah down lagi ya. Yang mewek juga dibawa ke positif kok. Oke, dibawa ke Iya, positifnya. Jangan malah terhanyutkan Betul, gitu ya. betul. Oke, nah kalau Dewi harapannya apa, Bi? Karena juga kalau ngomongin lagu mewek itu, karena waktu ini tumben-tumbenan adik saya tuh kan orangnya I don't care gitu ya. Kakaknya mau berkarya apa gitu, ya selamat ya gitu. Kadang-kadang cuma di-like aja, kadang-kadang nggak mau di-share juga. Nggak di komen juga Enggak. malah. Cuma waktu ini dia tumben bilang, Saya lupa nama siapa di adiknya Dewi. banyak, adik saya ada 4. Ada keempat-empatnya sama karakternya. Sama aja. Oke, wah Emang ternyata gitu. nih adik-adik yang nggak super dong kakak saya. Lalu? Cuma tiba-tiba dia bilang gini, itu kamu tuh sekali-sekali gini dong, nyanyi dong lagu yang galau-galau gitu. Hah? Ngapain aku nyanyi lagu galau deh? Kamu tahu aku spesialis itu di wedding. Di wedding tuh nggak boleh nyanyi lagu galau. Nggak, di lagu-lagu Balimu tuh lagu-lagu galau kayak kamu nyanyiin. Oh gitu ya. Ya udah deh, aku coba lah deh. Ya sampai sih berpikir juga. Pengen lagunya lagu galau nggak? Ini Jarang banget soalnya saya Belum- nyanyi belum lagu terwujud galau ya? tuh. Ada satu nah sih. ini semacam permintaan nggak ke adik atau deh bikinin dong aku lagu galau Enggak, gitu saya nggak? juga berpikir juga kalau saya sudah siap harus saya akan minta gitu. Cuman enggak. Saya sebenarnya udah mempersiapkan kok, cuma Siapkan deh nanti Ya. keluarkan ketika dia minta. Aduh. Nggak langsung gitu. Kalaupun lagunya slow itu dia ke lagu Bunga Tresna. Kalau Bunga Ya. Tresna itu kan Bunga sebenarnya lagu Tresna happy cuma gitu. slow, tapi dia bukan lagu yang bikin bukan mewek. terhanyut enggak. Ya, Itu lagu benar. romantis sebenarnya. Betul, iya. Kayak Beda kan melo dan romantis beda juga ya. Iya, kalau adik saya requestnya itu lagu galau tuh. Kamu sekali-sekali dong bikin lagu galau karena banyak orang suka lagu galau gitu. Dia bilang, oke baiklah gitu.
harapan saya sih sebenarnya dengan karya-karya kita di sini, dengan semua karya yang memang digarap khususnya sama Blisile, karena Blisile juga menggandeng banyak penyanyi dengan banyak warna gitu. Harapan saya ke depannya semoga dengan garapan-garapan ini lebih memotivasi lagi penyanyi-penyanyi yang lainnya yang tadinya agak malu-malu tapi mau, dan mudah-mudahan lebih termotivasi. Dan itu bukanlah saingan ya sebenarnya buat kita ya, tapi itu sebenarnya salah satu cara untuk memberi warna di dalam belantika musik Bali ini. Ya sekarang kan lagi naik kan gitu, jangan sampai turun lagi gitu loh, biar tetap naik terus naik. Dan yang belum naik ini nyusul gitu kan. Iya, karena kita, ya setiap orang punya masanya dah. Punya umur, punya masa gitu. Dan ada masanya satu lagi gitu kan. Ingat omongannya Koko juga dulu sama Tiang ya. Yang penting adalah konsistensi. Betul. Kita nggak tahu nanti rezeki itu datang kapan dan kapan orang teringat dan suka dengan lagu kita. Yang penting konsisten berkarya kan gitu ya. Benar. Oke, kita doakan duet ini berlanjut dan kita tunggu karya-karya yang fenomenal dari berdua dan mudah-mudahan bisa menghibur gitu ya. Kalau nggak ada dukungan dari para pemirsa, para pendengar dan pecinta lagu Bali, kami nggak ada di sini. Kita bisa berkarya tentunya karena motivasi dan pastinya semangat dari rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan semua dan para penggemar musik Bali gitu ya. Ya, terima kasih Ade dan Dewi sudah mampir. Dewi mudah-mudahan lekas pulih dari pileknya ini karena capek bekerja. Mudah-mudahan nanti setelah sukses lagi ada cerita menarik lagi yang kita bisa bawa, kabar gembira yang bisa kita bawa ke teman-teman nanti, oke? Kita akan undang lagi dan tetap jangan lupa selalu salam secangkir kopi hangat.